Kan Ibu tinggal, Oh, kan namanya juga Dek ya. oh iya. Pak, kan ada itu riset SDM, buat di situ riset Di grup SDM. ya? Iya, Di buat grup. baru. Ya, oke. Jadi itu ya. Ini, Udah ini ada semua. grupnya sendiri, ada grup WA-nya sendiri tadi baru Iya, dibuat. tapi nggak ada namanya. Oh, iya Prof. Jadi barangkali itu siapa ya? Tahu. Andi biasanya Prof. Iya, Andi. Karena Sama Ibu Wita. memang minta off dua apa ya, semester. Ya, dua Siap. semester kemarin karena situasi dan kondisi ya sekarang ya ya alhamdulillah ya mudah-mudahan udah mulai ibu sehat, ibu nggak mau bilang sakit tapi ibu nggak bisa lama-lama gitu ya. Nah Nggak apa-apa Prof. Iya. ya nanti kita break maghrib kalau muslim kan. Iya, Prof. Maghrib sudah maghrib mungkin jam 19 atau ya 19 ya itu lagi kan. Iya, Prof. Nah jadi mohon maaf aja. Berbunyi terus. Nah, iya. Ya coba kita mulai lah ya. Iya, Prof. Ya. Dekat ini. Bukan dia aja, ini masuk. Aduh, hujan-hujan mendung dah langsung. Apa? Bukan ada ini pula, Dek. Aduh, di sini hujan, mendung. Lantasan pajak aja semuanya. Orang tapi nggak mau juga. Iya. Itu filmnya. Ya, mau kesalahan teknis kayaknya. Nggak apa ya, PowerPoint-nya nggak kelihatan di sana ya, gitu susah. Gimana? Halo? Ya, Bu. Ya, Prof. Iya, jadi ibu-ibu apa aja lah ya. Kita sekarang kan mata kuliahnya adalah riset SDM ya. Nah, atau riset sumber daya manusia. Nah, di mana sumber daya manusia ini adalah salah satu ilmu ya, istilahnya itu riset manajemen sumber daya manusia sebenarnya. Ya, sebenarnya riset manajemen sumber daya manusia. Tapi sering disingkat MSDM itu dengan SDM saja. Nah, padahal ya berbeda jauh sumber daya manusia dengan manajemen ya, dengan manajemen sumber daya manusia. Berbeda jauh ya. Memang dia sasarannya sama-sama manusia, sama-sama karyawan gitu ya. Ya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu siapa yang tahu apa itu sehari-hari mahasiswa semuanya udah bekerja di kantor PP ya, PP ya, atau di kantor pajak. Nah, apa ini maksud dengan manajemen sumber daya manusia itu? Ya, lupa kira-kira. Ada banyak di
Makanya Ibu dari awal dulu, kalau riset itu artinya adalah kajian, penelitian, ya. Kita ingin meneliti, ingin mengetahui kira-kira apa peristiwa-peristiwa yang ada di manajemen sumber daya manusia atau sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, ya. Nah, sekarang coba apa yang dimaksud dengan organisasi? Ada juga perusahaan, organization atau firm. Ya, apa bedanya itu? Iya, real, real. Halo, selamat sore. Putus. Selamat sore. Hmm? Halo, halo. Ibu, iya, iya, Prof. Apa, apa, semuanya udah menjadi karyawan, pegawai, employee, ya kan? Ilmu ini wajib ya untuk konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Ya, di tempat kita ini ada konsentrasinya, Ibu lihat marketing udah, tapi SDM banyak ya. Rata-rata SDM, tapi masing itu bagus konsentrasinya. Ya, ini semester 3. Kalau sudah saya kreditnya datang ke kredit itu ya, kita beli suatu proposal. Ini riset sumber daya manusia ini tujuannya nanti adalah membuat suatu proposal atau rancang usulan proposal dalam rangka penyelesaian studi, yaitu dalam bentuk tesis ya. S2 tesis apa? Iya, Ayo, iya, Ibu Prof. bertanya. Prof. Implementasi yang banyak, teorinya begini, implementasinya begini. Jadi Ibu sering bertanya, karena tadi kenapa Ibu bertanya di mana kerja kan itu ya. Istilahnya tapi rata-rata kalau Ibu melihat wajahnya sih sudah kerja, ada yang udah berumah tangga. Siapa yang belum berumah tangga nih? Masih semuanya udah berumah tangga. Sudah, Doli? Bu, udah semua. Irsal Bu, Iya. belum. Hah? Itu. Irsa belum tuh, Bu. Nah, Irsa. carilah. Itu banyak orang anak pajak itu ya dapat istri sesama kuliah waktu di extension dulu ya. Ya, banyak dia ada D3 nanti dia melanjutkan apa sama-sama kuliah, tapi bukan istri orang ya. Di kantor juga ada, Bu. Hah? Di kantor ada juga, ya. Apa yang di kantor ada? Ada calonnya mungkin. Oh, Irsal. Iyalah, enggak apa-apa. Ya, hati-hati nanti satu di Sabang, satu di Merauke ya. Dengan keluarga Ibu. Akhirnya sang istri resign. Nah, kembali lagi. Itu sebenarnya adalah kita lakukan suatu kajian pengetahuan kira-kira apa yang terjadi dalam suatu peristiwa tadi. Nah, tentu yang terkait karena dia riset daripada SDM, sumber daya. Ibu ini sebagai dulu nih. Dia seorang dosennya. Jadi ini misalnya, nah, pemimpinan punya pemimpin nggak? Punya, Prof.
Iya Bu, Ada nggak Ada. pemimpin? ada Walaupun kita menjadi karyawan. pimpinan, walaupun kita menjadi pimpinan, di atas kita pasti ada dirjen pajak misalnya, Ya. direkturnya. Iya Nah, Bu. nah sekarang yang di kantor itu yang di Jalan Sudirman tuh siapa sekarang kepala kantornya? Kakanwil. Akunwilnya siapa? Ada ibu, tanya ibu, senior sekali. Siapa tahu bukan itu Bu. Anaknya juga udah kuliah, udah semester mau selesai itu di Belanja ya. Udah gede-gede, udah besar-besar ya. Satu lahir di sana, yang satu lahir di sini, satu lahir di mana, bukan. Pokoknya yang kelahiran anaknya itu beda-beda ya. Itulah konsekuensi daripada kerja di DP direktur tadi. Iya Bu. Jadi kemarin tadi, nah misalnya tadi kemudian koma, bumen, pengaruh sorry, oh, Makin di KPP Bangkinang, Bu. ya ini salahnya gitu. Di KPP ya apa tadi? Mandi apa tadi? Lupa ibu. KPP Bangkinang ya Bu. Bangkinang. Jadi karyawan KPP Bangkinang. Boleh juga kalau kita karyawan DPP Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, nah, lengkapnya ya. Nah itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau karyawannya sedikit, harus seluruh karyawan. Tapi kalau karyawannya banyak, boleh kita ambil di satu bagian saja. Kan gitu kan? Nah, tapi rata-rata kalau di KPP ini, seluruh karyawan yang diteliti. Nah, jadi karyawan itu termasuk sumber daya manusia. Iya. Ketuanya siapa ini? Doli. Oli Bu. Rojin, Bu. Rojin, Bu. Jadi ketua apa sih? Emang saya Rojin, Bu. Canda dia tuh bilang saya, Bu. Iya, mantap ya. Kalau bisa dengan pindah-pindah. Adik ibu itu berapa tahun dia ya? Entah 4 perguruan tinggi, entah 5. Bisa jadi Bu itu Bu. Pindah. Di Palembang, salah pindah. Akhirnya dia bisa pindah lagi ke Jakarta, kantor pusat. Masuk lagi kan. Selesai yang di Pasar Minggu. Ya, walaupun ada berapa perguruan tinggi itu ya swasta juga ya. Waktu itu ratusan atau hati-hati ada perguruan tinggi swasta itu yang kena diskualifikasi dikti ya, harus hati-hati. Nah ini kita ini Undri atau ini di sini ya, Pelita ya. Nah Pelita Bu. alhamdulillah Pelita yang ibu tahu sampai mau ngajar ini di akreditasinya B. Benar apa salah? Betul Bu. Betul. Bagi mahasiswa atau adik-adik ini itu perlu akreditasi. Kalau akreditasi atau kan diakui oleh lembaganya. Ya. Kita ada standarisasi juga Bu, minimal B Bu. Ya, Sekolah. tuh gitu sama.
cuman Ya. dia aja berbeda. Kalau di DP, Direktorat Jenderal Pajak, menterinya Menteri Keuangan. Nah, kalau ibu menterinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan kita sama. Jadi standarisasi dari employee tadi, karyawan tadi bisa diakui ijazahnya. Kalau di mana lembaga pendidikan, di mana kita boleh ijazah ya, sertifikat atau ijazah itu minimal ya, mudah-mudahan insya Allah ke depan ditingkatkan nanti apa kita Amin. kita. Kenapa? Karena sudah istilah terstrukturisasi ya, sudah bagus itu ya, banyak susunan-susunan untuk mempriorisasi Gufan ya. Karena ibu misalnya punya andil jasa ibu, sudah ada SK guru besar ibu di sana. Oh, Jadi sebenarnya dulu di Pelita ini sekarang namanya Institut ya, Institut Bisnis dan Teknologi. Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia ya. Nah, di mana banyak punya ada Wis Tanjung ya, Wis Tanjung Setumbu itu, Iya, Bu. ibu biar ibu capek dan capek. Jadi dia tidak bisa. Oh, kira-kira ibu apa judulnya ya? Judul atau top daripada calon atau RUP daripada proposal. Nah, itu judul tadi itu coba. Nah, harus ini harus ada minimal harus ada ya variabel perantaranya aja. Jangan langsung aja. Kalau tadi langsung misalnya aja pengaruh apa tadi? Kepemimpinan. Kepemimpinan dan komitmen. Nah, atau komitmen, pengaruh kepemimpinan, komitmen dan kompensasi terhadap terhadap kinerja. Artinya 3 variabel bebas. Variabelnya X1, X2, X3. Pengaruhnya terhadap Y kan gitu. Nah, itu gampang saja kan, masih menggunakan multiple regression. Masih menggunakan regresi ganda. Untuk tesis bisa dihindari. Kita sudah statistik kan belajar kan? Sudah belajar. Sudah belajar step sudah syukur. Ya. Misalnya softwarenya Israel, Amos dan PLS. Ya, ya, sudah belajar. Ya. Sudah belajar statistik. Udah, Bro. Nanti kan ada analisis data. Kita harus menggunakan bantuan walaupun statistik. Orang pajak gampang untuk tiap hari ngitung uang aja. Ya kan? Tapi service excellent-nya mantap ibu, suka itu ya. Service excellent yang diberikan oleh karyawan kantor pajak itu mungkin nilainya A ya. Kenapa? Kalau kurang service, kurang mencapai sasaran target, apa yang kurang pula? Coba apa yang kurang? Coba terus terang aja ibu bagian dari orang pajak juga. Tukinnya kurang, Bro. Hah? Jangan, Bu. Betul, jangan aku terus terang aja. Akan ibu minta pajak. Nah, jadi, di sini kira-kira apa? Di sini kan riset SDM itu sebenarnya membahas penelitian-penelitian di bidang sumber daya manusia, terutama di bidang karyawan. Kan gitu kan? Ya coba izin share krimnya, nah dulu ya. Udah kering tuh minum ribut awal kering.
Tim tenggorokan. Ini hostnya udah ke Doli. Coba dibuka Doli. Kok ibu ini nggak mau nih? Share screen-nya. Udah. Udah. Ini gimana? Iya. Materinya Ibu kirim di WA ya Bu ya? Iya. Iya kan? Ibu kirimlah dulu ke WA. Nah, Ibu kirim ke WA grup, nanti saya bantu share screen kan Bu. Ya gimana nih Dea? Ibu kalau ini biasa ada sekretaris, ada apa? Nah, ini kerja Ibu ini ngomong aja biasanya. Jadi tadi ini ke grup, di grup ini nama-namanya nggak ada. Coba aja lihat di grup semua dapat tuh. Iya, Ya Bu. Ibu kirim. Oh ini ada kelas angkatan pajak. Semua kelas angkatan pajak namanya. Tapi Ibu namanya nggak ada di sini. Gabung tahu nih. Yang 5528 1117 yang belakangnya ya. 119. Doli yang mana? Gak ada nama. Yang kosong di belakangnya Bu. Yang kosong deh. Ini udah ada apa? Tinggal saya share aja. Mana 60 deh. Biasanya komen dulu di grup, nanti baru keluar namanya. Coba komen lah, coba komen. Siapa yang mau komen? Makanya riset sumber daya manusia kan udah. Belum tampil di sini. Coba belum tampil lagi di apa Ibu? Di media Ibu ini. Ibu pakai PC nggak mau, pakai laptop nggak mau, jadi Ibu pakai HP sekarang. Ini baru deh. Sudah Bu. Ya. Ini komen Doli. Doli ya? Iya Bu. Doli ya. Doli semuanya orang pajak nih. Oke, Ibu ingin sharing juga nih kan. Nah, jadi riset sumber daya manusia. Coba di apanya? Coba langsung ke PPT 2-nya deh, Doli. Ya. Yang Bu. Ya, gambaran ringkas riset sumber daya manusia. Nah, jadi nanti akan kita pelajari kira-kira yang pertama informasi dan keputusan sumber daya manusia. Nah, informasi. Nah, kalau kita seorang peneliti atau research melakukan penelitian, yang penting adalah apa? Tentu informasi. Informasi di sini Bu, misalnya ini ya, misalnya jauh dari ini, dari apa? Ibu paling malas baca-baca gini. Jadi Ibu tuh suka implementasi. Nah, misalnya aja informasi dan keputusan sumber daya manusia ini udah diringkas nih ya. Di perusahaan-perusahaan besar dalam pengelolaan SDM bukanlah pekerjaan yang mudah. Benar apa salah itu? Betul Bu. Nah, benar ya. Perbedaan jenis pekerjaan atau posisi, latar belakang pendidikan akan melandasi perbedaan dalam mengelola karyawan. Nah, contohnya ya, karena kita ini adalah SDM. Kalau kita meneliti, responden kita adalah karyawan.
Nah, termasuk penelitian sosial di kita ini ya. Kita termasuk penelitian sosial. Di mana hasil dari penelitian sosial ini adalah bias. Penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian. Penuh Betul, dengan ketidakpastian. Kalau kita itu melakukan penelitian eksak, nah ya, misalnya saja di Fakultas Pertanian itu eksak ya, eksakta ya. Nah, itu dia meneliti tentang pertumbuhan kecambah. Di ruangan terbuka, di sinar matahari, 1 hari aja tumbuhlah kecambah sekian sentimeter. Diukur, pasti dia kan, diukur sekian. Jadi eksperimen. Kalau kita enggak, sosial ini berubah aja respondennya, itu kita teliti lagi, nanti hasilnya nggak sama itu dengan yang responden yang lain itu. Ya, jadi sosial dipenuh dengan ketidakpastian. Dia juga dipengaruhi. Kalau dia di ruang kaca tadi, yang eksakta tadi, yang membuat toge itu dari kacang hijau itu, kacang padi ya namanya ya, kacang hijau. Kalau dia itu di ruang kaca, pertumbuhannya beda, warnanya juga beda, sangat bagus. Sangat bagus warnanya. Ini lihat ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nggak belinya sini. Sama Aziz itu mama telepon tadi itu. Mama telepon mama WA. Aduh rumah ini. Nah, dalam kalau di tempat istri itu pagi-pagi ya terawat. Jadi, jadi ini di perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana? Nah, perusahaan-perusahaan itu jadi ada organisasi, Bu tadi bilang ya, di sebuah organisasi atau perusahaan, di dalam organization maupun di dalam sebuah firm perusahaan. Nah, perusahaan. Nah, kalau DJP ini perusahaan atau organisasi? Organisasi, Bu. Organisasi. Dulu ya, sebelum Ibu kuliah, waktu mungkin SD, SMP, SMA ya, SMP lah ya. Yang Ibu maksudkan yang perusahaan-perusahaan itu, oh ada cerobong asapnya, dia membuat roti, pokoknya ada cerobong asap, oh itu perusahaan ya. Itu perusahaan. Terus kalau yang organisasi Ibu nggak paham. Tapi setelah Ibu melakukan pendidikan, terasalah bahwa kita itu ilmu kita sangat kurang. Terasalah, oh bodohnya aku ya. Kok dulu yang aku katakan perusahaan itu kalau ada, nampak di perusahaan itu keluar ada cerobong asapnya. Dulu kan membuat roti-roti itu kan ada asapnya ya, cerobong. Zaman dahulu kala. Mungkin belum lahir ya, tahun 70-an. Udah lahir Pak adik-adik nih? Belum, Bu. Belum kan. Padahal yang dikatakan perusahaan itu adalah sebuah organisasi juga, tapi di mana orientasinya adalah profit motif. Katanya, kata si Edwin B. Filippo dalam bukunya Personnel of Management. Nah, itu harus ingat ya, kita orang-orang SDM itu buku apa yang penting? Atau buku ada Robert Terry, George Robert Terry dalam bukunya Principles of Management. Prinsip-prinsip manajemen ya. Tapi buku aslinya adalah di apa tadi? Edwin B. Filippo. Ada nama Edwin tadi nggak ada ya? Si Edwin B. Filippo dia udah dead, dia udah meninggal. Nah, kalau organisasi itu sebenarnya perusahaan itu adalah termasuk organisasi, tapi organisasinya yang orientasinya adalah profit motif. Kata teori tadi. Nah, ada lagi organisasi adalah sosial motif. Dia tidak berlandaskan orientasinya profit, tapi adalah kegiatannya sosial, katanya yayasan. Tetapi dalam implementasi, nah Ibu bertanya nih sama mahasiswa,
Direktorat Jenderal Pajak atau KPP atau apa, pokoknya ruang lingkup yang paling luas semuanya tercover di dalam Direktorat Jenderal Pajak ini apa yang dikelola? Coba kita diskusi. Ini orang pajak semua yang 7 orang tadi ini. Administrasi penerimaan pajak, Bu. Organisasi Administrasi penerimaan pajak. administrasi penerimaan pajak. Yang diterima itu apa? Yang diterima itu apa? Uang Bu untuk negara. Uang? Uang apa? Untuk pembiayaan negara. Jadi dia ada sirkuler lingkaran setan namanya kalau kita sebutkan ya. Uang pajak mengelola dari masyarakat, misalnya saja ada jenis-jenis pajak itu ya. Kemudian contohnya aja pajak kendaraan, walaupun kita bayarnya di Samsat, tapi nanti masuknya kemana? Masuknya kemana? Daerah. Iya, Kas kan? daerah Bu. Tingkat daerah lewat Nah, kas daerah untuk apa? Tentu untuk pembangunan juga. Jadi istilahnya dari kita untuk kita. Beda dengan lembaga keuangan bank. Kalau bank menghimpun dana masyarakat, kemudian ke masyarakat, tetapi di dalamnya ada Kelola. suku bunga. Kalau banknya bank konvensional, kalau banknya bank syariah, namanya rate tadi bagi Iya, bagi hasil. pakai hasil. Gitu. Jadi ini kalau di kantor di DP, Direktorat Jenderal Pajak ya, organisasi besarnya. Nah, jadi perusahaan juga termasuk organisasi, tapi yang orientasinya adalah profit. Motif. Dia harus menghitung, mengkombinasikan 5 aspek, 4 lah aspek yang aspek manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional atau manajemen produksi, ya kan? Iya. Masing-masing ahli manajemen itu menyatakan, oh saya lah ya yang hebat. Apa kata yang bidang manajemen sumber daya manusia? Kalau tidak ada manusia, secanggih apapun Sistem atau alat. sistemnya atau material atau materi atau apa namanya istilahnya alat-alatnya lah bahasa kitanya. Nah, yang diapakan yang dimiliki, tetapi walaupun semuanya serba robot lah bahasa kitanya, walaupun serba robot, ibu belum makan lagi, bukan siang bayangkan. Halo, yang ini, nah, apa itu? Mana ini? Oh, jelas itu. Apa yang enak itu nak ya? Apa kira-kira? Kira apa? Dendeng ada situ. Dendeng daging ada yang dia. Ayam ada dendeng kering. Mama ada pakai dendeng kering juga enggak? Kasih kuah asam pedas. Dendeng kering ya. Apa-apa lah nak. Kemarin ikan. Dendeng kering lah. Kasih sampai apa? Asam pedas apa namanya? Hah? Kira dendeng ya? Dendeng kering. Apa yang enak situ? Selain itu. Hah? Kenapa? Alhamdulillah Kak, Mama 2 sampelnya kita makan berdua satu tuh. Habis cuma satu. Ya. Oke. Ya Mira sih biar sih. Apa mau? Hmm? Hmm? Ya lapar Mama dah. Tadi kan ujian tuh makan lontong aja Mama kenyang aja.
Lupa Ibu, kan siang tadinya. Itulah, tadi kan menguji MM tadi di MM. Undri, kemarin S3, kena S3. Luar kan, dipakai Zoom gitu. Nah coba. Tadi itu kalau perut lapar gini ya. Ini coba ya, perusahaan-perusahaan besar. Kalau Direktorat Jenderal itu sudah merupakan organisasi yang lengkap, ya kan? Nah, yang Ibu salutnya, mohon maaf ya, bukan mangkuk telur ya, bukan apa. Itu service excellence-nya itu memang jalan. Service excellence di Direktorat Jenderal Pajak dari segi hasil-hasil penelitian mahasiswa yang kerja di lingkupan DJP tadi, itu service excellence-nya jalan ya. Pelayanan prima maksud Ibu. Nah, contohnya aja karyawannya tentang disiplin, betul-betul disiplin. Kalau tidak masuk 1 hari berapa dipotong, Dek? 5%, Bu. Bu. Berlomba-lomba lah ya. Kalau telat, ada tuh batas, kalau dia telat tuh berapa menit ya. Harus nanti pulangnya telat pula kan? Iya, Bu. Kalau tidak masuk, nah kalau sakit 1 hari apa? Kalau ada sakit lagi dipotong lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada tuh tesis mahasiswa itu. Nah, kenapa? Jadi karyawannya sangat disiplin. Pekerjaan hari ini harus selesai hari ini. Betul apa enggak tuh? Jam 7 udah di kantor. Jam 6.30 udah di kantor. Itu ada Ibu tuh ya. Nah, dia memberikan suatu kalau di dalam bukunya Sim and Mans ya, dalam buku Super Leadership itu kepemimpinan yang super. Jangan kita sebagai leader, sebagai pemimpin datang lambat pulang. Tapi di DJP, di KPP lah misalnya ada begitu. Nggak bisa, Bu. Ibu sering nongkrong dulu ya waktu di kantor pusat itu Jalan Gatot Subroto. Adik Ibu itu di lantai 19 itu ya. 19 atau 17 lupa Ibu ya. Nah, Ibu nongkrong di situ. Karena Ibu itu termasuk seorang pengamat, seorang peneliti di bidang SDM, sering dapat judul Ibu. Kalau jodoh nggak dapat lah, jodoh udah ada ya. Dapat judul Ibu ya. Memang ya ampun. Nah, jadi contohnya aja yang adik Ibu itu. Dia bangun jam 4 dah mandi dah ini. Nanti setelah sholat subuh, dia langsung berangkat. Telat aja 10 menit, macet. Tinggalnya di kota wisata sana ya. Macet ya. Nah, belum lagi keluarga besar Ibu kan banyak di Jakarta. Ya, orang tua juga meninggalnya di Jakarta. Itu bumi pun di Pondok ya. Ibu nggak nyaman kalau dapat di Jakarta, biarlah di Pekanbaru. Tapi sekarang udah mulai macet juga di Pekanbaru kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, macet itu menandakan apa? Selain dari hujan kota bertuah menjadi berkuah ini, iya. Percepatan pertumbuhan. Ekonomi. Kontribusi kita dari Riau cukup tinggi ya. Nah, jadi tapi Ibu di DJP ini Ibu sangat salut sekali ya. Nyampe di kantor jam 6. Ibu lihat kalau bawa mobil pribadi, orang di dalam mobil tidur. Jadi tidur dia ada sampai jam berapa ngisi absennya lupa Ibu tuh kan. Nah, isi absennya pakai pingers tuh ya. Ya Allah, kalau Ibu perhatikan, mohon maaf ya, dari tempat kajian-kajian Ibu sebagai objek penelitian Ibu yang lain-lain itu tingkat absensi mahasiswa pula, karyawan itu sangat tinggi ya. Apalagi PNSASN. Ya benar atau salah tuh? Isi absen dulu Iya, pagi. Bu. Iya, Bu. Ibu ini peneliti, absen dulu pagi. Sudah itu menghilang. Jadi akan tuh di
warung-warung, bukan warung, kedai-kedai kopi di Jalan Sudirman dengan wah itu kan ramai di situ. Kemudian di Pasar Bawah, apa yang namanya tuh Kimteng, ada lagi yang di Jalan Karet itu apa namanya, lupa Ibu, Laris apa. Itu ya Allah ya ampun. Nah, berpakaian seragam, tapi tiba-tiba nanti sidak lah dari, aduh kayak anak TK ya, sidak. Tapi sekarang mungkin udah disiplin barangkali ya. Dulu sampai ngisi absennya 5 kali, ya enggak? 1 hari kan. Sudah ngisi absen, dia pulang. Ada lagi, nggak usah kita sebut-sebut lagi itu ya. Tapi sekarang mungkin udah disiplin, nggak tahu lah Ibu ya. Nah, cobalah di KPP. Jam berapa masuknya? 7.30 Bu, jam kerja. Kantor jam berapa? Sebelum 7.30 Bu. Iya, kalau bisa jam 7 dan nongkrong di kantor ya. Udah buka komputer kan? Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi itulah bedanya ya. Kalau DJP tadi dia service excellence-nya memang sudah jalan. Pelayanan primanya sudah jalan. Ya, dia sudah serba komputerisasi semuanya ya lah. Nah, terus juga yang kompensasi tadi kan ada pengaruhnya, itu judul loh Dek, Ibu biasa nyebut anda tuh ya, kalau supaya adik ibu panggil adik, supaya anak ibu panggil anak, udah kayak anak TK aja nih kata. Tapi orang-orang gimana ya, kalau misalnya S3 kawan-kawan. Nah, jadi jangan ada gap di antara kita kan gitu kan, karena ibu juga perlu juga sharing aja, sharing ya, misalnya di adik-adik ini kerjanya di KPP, sharing kita kan, nanti ibu dapat aja nanti judulnya tuh, apa judulnya. Jadi setelah mempelajari riset SDM ini, tolong dibuat RUP, rancangan usulan proposal. Nah, Ibu inginkan yang 7 ini mudah-mudahan sebelum dimutasi, ya kalau dimutasi sekitar Riau dan Kepri masih tercover, apalagi online ya gitu kan, sifatnya kuliahnya kan, tapi udah pindah pula, ada mahasiswa Ibu dulu pindah ke Jakarta ya. Nah, tapi karena Ibu dulunya sering ke Jakarta ya, konsultasi lah sama di Jakarta, itu udah selesai. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, sangat bagus nih ya, adik-adik yang dari KPP ini minta kelas tersendiri, ya kan? Tadi Ibu tanya hanya ada di sama-sama dari Kementerian Keuangan semuanya. Pas lah ya. Nah, jadi karena informasi itu ya, untuk itu perusahaan perlu lebih mengenal karyawannya. Nah, perusahaan terutama, perusahaan itu tentu punya owner, punya leader, punya kelompok leadership ya. Nah, untuk itu perusahaan perlu lebih mengenal karyawannya. Informasi pada setiap karyawan bukan hanya tentang identitas, melainkan tentang sikap kerja karyawan, motivasi kerja. Nah, ini judul nih. Ini semuanya adalah ruang lingkup SDM. Misalnya saja kerja karyawan, ya. Terus motivasi kerja, komunikasi, sudah itu tentu semuanya adalah antar karyawan. Tingkat stres, ada konflik sebenarnya ada juga, serta kepuasan kerja. Sebagai informasi ini tidak tersedia, sehingga mengumpulkan informasi melalui riset SDM perlu diadakan. Jadi riset itu adalah melakukan penelitian atau kajian ya. Nah, mungkin ada nanti pengertian riset SDM, tapi Ibu simpulkan aja, merupakan suatu kajian tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Tentu terkait dengan karyawan. Karena kita membahas tentang sumber daya manusia. Kalau kita membahas tentang marketing, ini mohon maaf ya, nyimpang dikit, tentu penelitiannya tentang marketing, tentang jenis pasar, jenis barang, tentang marketing mix-nya, tentang price-nya,
tentang distribusinya, tentang promosinya, tentang produknya, marketing mix-nya ya, tentang marketnya, pasar. Ya, ini pas tentang karyawan karena kita, aduh, turun Fani, tentang SDM, sumber daya manusia. Nah, sekarang Ibu ingin melakukan suatu pertanyaan, apa yang maksud dengan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia? Udah belajar kan? Waktu matrikulasi apa? Ada. Matrikulasi, Bu. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Udah dilaksanakan itu di kantor, dilaksanakan. Manajemen sumber daya manusia. Itu nggak boleh lapar ya, nggak boleh itu. Oh ini dia, si ahli betul. Nah ini dah tua. Yuk, coba Guntur ya, PH-nya apa nih? Ya, Prof. Ya, Prof. PH apa, Dek? Ini PH-nya apa nih? Pernaungan hasibuan, Prof. Hah? Pernaungan hasibuan. Oh, pernaungan hasibuan ya, marga ya, dan sumur. Ya, Nah, kira-kira apa, Dek? Guntur, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Kita tahu sumber daya manusia adalah terkait dengan employee, ya. Tapi ditambah manajemen sumber daya manusia. Misalnya tadi tentang konsentrasi MSDM, ya kan? Nah, tentu tesisnya nanti laporan akhirnya salah satu syarat untuk penyelesaian studi adalah MSDM. Tesisnya tentu konsentrasinya MSDM. Nah, tentu kita mengambil apa-apa aja ruang lingkup dalam SDM. Jangan dibahas pula tentang penerimaan pajak dan penerimaan pajak terhadap pembangunan daerah. Jangan itu terkait dengan keuangan daerah dan pembangunan. Nah, itu adalah bagian dari konsentrasi keuangan. Di tempat kita ini berapa konsentrasi? Lupa Ibu, ini 2 ya. 3, Bu. Apa? Strategik. Keuangan, SDM sama pemasaran. Iya. Tapi Ibu lihat yang favoritnya adalah SDM. Padahal ya mohon maaf, itu konsentrasi keuangan, financial management ya, itu lebih enak. Kita jenis data kita hanya data sekunder. Ada internet ya, Bu? Itu di data sekunder misalnya di Bursa Efek Indonesia, misalnya kita membahas tentang pengaruh pendapatan terhadap pembangunan atau pokoknya keuangan Ibu juga sebagai narasumber keuangan daerah ya mana-mana ya. Nah itu kalau keuangan itu paling enak, kita perlu pakai kuesioner karena data yang kita ambil adalah data sekunder, data yang sudah jadi. Nah, kita meneliti internal of return-nya, kita meneliti tentang dividennya, kita meneliti tentang profitabilitasnya dan lain-lain yang terkait dengan variabel-variabel yang ada dalam manajemen keuangan. Ya. Tapi jangan bagi seorang tenaga kerja atau karyawan atau pegawai itu SDM ini sudah dirasakan manfaatnya. Karena sehari-hari relationship kita pasti karyawan sesama karyawan. Tetapi kalau kita bekerja di pabrik, misalnya di PTPN ya, PTPN 5 kalau ini Riau, di pabrik PKS, pabrik kelapa sawit, kita bekerja di sana. Nah, hendaknya kita mengambil konsentrasi manajemen produksi atau manajemen produksi tadi. Kan ada pembagian 4 manajemen tadi. Manajemen SDM, sumber daya manusia,
manajemen marketing, pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasi. Operasional, operasi. Kalau operasional kita membahas tentang bagaimana sebuah produk itu menjadi suatu bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi produk. Ya kan? Yang kita pikirkan adalah plan layout-nya, susunan mesin-mesinnya. Contohnya aja susunan mesin pabrik plywood. Nah, di Riau sekarang pabrik plywood udah nggak ada jalan lagi, udah gulung tikar ya. Gulung karpet, tikar kan main lagi ya, gulung karpet ya. Kenapa? Karena bahan bakunya sudah habis. Jadi Ya. sawit, Bu. Bahan bakunya kalau untuk plywood atau triplek tadi itu diameter pohonnya itu ya harus berapa sentimeter ya, beda dengan perusahaan RPP Indah Kiat itu dengan pohon akasia ranting-rantingnya juga. Kenapa? Kertas tadi dibuat bubur. dibuat bubur. Hati-hati kita pergi ke pabrik kertas tadi. Tergelincir masuk kita tempat, bisa juga kita jadi bubur. Sedang kayu kertas saja jadi bubur. Ya kan? Nah, Iya, Bu. jadi plan layout-nya kalau manajemen produksi tadi operasional. Susunan tadi contohnya kata Ibu ya, di pabrik plywood yang Ibu tahu ya. Mulai dari kayu balak, kayu apa namanya kalau di Riau kayu balak, kayu blok ya. Kayu balak-balak dulu kan banyak itu ya. Diameternya berapa lupa Ibu ya. Kira-kira paling sedikit diameternya itu 40 atau 30 cm. Bukan lebih ya, mungkin 50 cm ya. Nah, nanti awalnya mesin pencucian dicuci. Kalau kotor dia nanti nggak bisa kan. Hasilnya juga jelek. Nah, jadi dicuci dulu kayu balak tadi, kayu blok tadi. Apa nama istilah kayunya lagi lupa Ibu ya. Nah, itu jenis kayunya terserah. Ada nama kayu terserah. Apa aja ya. Yang penting diameternya sesuai dengan mesin untuk rotarinya. Nah, setelah dicuci, baru dimasuk ke dalam mesin rotari. Mesin rotari itu seperti meraut pensil, tapi diameternya disesuaikan dengan berapa diameternya kayu balok tadi ya, kayu balak tadi ya. Nah, setelah dari mesin rotari, terbuat lapisan-lapisan seperti kita meraut, itu susunan mesinnya ya, plan layout-nya, perencanaan susunan mesinnya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam gluing, dilem. Nah, berapa ketebalannya? Mau 3 cm, mau 1 cm. Nah, kemudian baru di finishing. Nah, seperti muka wanita, kalau dia ada pesta segala macam, kayak mau menjadi pengantin, itu yang bolong-bolong itu apa namanya, mata kayu ya? Mata kayu atau apa, lupa Ibu ya. Nah, itu ada itu di finishing, dirapikan. Nah, sudah itu baru masuk ke storage, gudang ya. Nah, cuman kadang-kadang kita sedih juga. Kalau yang bagus-bagus untuk produk X, Bu. Nah, Ekspor. itulah yang tidak adil. Ya kita harus standar industri Indonesia SII itu harus dipenuhi untuk produk ekspor. Tapi sekarang di Riau, bukan syukur ya, menyedihkan kita ya. Pabrik plywood tidak ada. Kenapa? Tapi syukur alhamdulillah kita lihat kalau kita naik pesawat ya, itu mau landing atau kita baru take off, kita lihat pohon kelapa sawit itu hijau ya, ya kan? Kecuali jangan waktu kabut asap itu nggak kelihatan, cuman titik-titik. Azan orang deh, kita istirahat. Mau jam 6:30 ya, kita istirahat lah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu tadi masih jam 5. Jam 5 kita mulai ya. Iya, Bu. Aduh, Ibu lihat dan dengar azan, kebetulan rumah Ibu ada masjid juga nih dekat sini. Nah, dengar azan, mohon maaf deh ya. Mohon maaf. Iya, Bu.
tahu tadi, itulah seorang dosen kalau ngasih kuliah. Nah, jadi manajemen operasional itu bagus sebenarnya. Kita juga harus just in time ya, seperti SPBU nantilah kita sambung lagi Bu kalau ada ngomong nih. Nah, jadi Ibu mengajar itu deh ya. Disitulah kelemahan Ibu itu. Di situ kelemahan Ibu itu. Karena kita magister manajemen adalah implementasi. Ibu baca-baca ini nih, suka-suka sih, memang kita buat ya. Tapi kalau kita baca juga, tapi ini dikasih sama mahasiswa ya. Nanti diimplementasikan. Apalagi mahasiswanya adalah sudah bekerja. Ya. Ya kita stop dulu. Insya Allah kita ketemu nanti jam 19 aja lah Dek ya. Siap, Bu. Ya, 19 ya. Lewat-lewat dikit lah apa. Tapi Ibu nggak lama-lama, ini syukur alhamdulillah lah ya. Nah ini ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti kita sambung lagi ya. Makasih. Tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.